Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa cuplikan video yang akan saya tampilkan kepada kawan-kawan sehingga kita sampai pada kesimpulan saat ini Jokowi sebenarnya panik jika Anies Baswedan membongkar kasus atau skandal ijazah palsunya. Kalau sempat Anies Baswedan dibawa oleh Roy Suryo untuk membuktikan keaslian atau kepalsuan ijazahnya Jokowi ini. Kan banyak dugaan publik kemarin itu. Anies Baswedan dipecat menjadi Menteri Pendidikan pada zaman Jokowi itu karena membongkar kasus ini, membongkar skandal ijazah palsu Jokowi. Dugaan publik memang sangat berdasar. Kenapa? Kalau Anies Baswedan dipecat gara-gara mengungkap korupsi sampai 23 triliun itu tak masuk akal rasanya, itu tak menyangkut apa-apa kepada Jokowi. Tapi kalau menyangkut ijazah, skandal ijazah palsu ini akan luar biasa besarnya pada waktu itu. Luar biasa karena begini, bisa-bisa Jokowi tak akan pernah memerintah kita sampai 10 tahun. Mungkin setahun setengah atau 1 tahun. Cuma 1 tahun Presiden Jokowi menjadi presiden. Habis itu dipecat gara-gara ijazah. Mungkin saja, kan begitu. Karena kan tidak masuk akal kawan-kawan. Coba bayangkan sekarang. Misalnya Prabowo di-endorse oleh Gibran. Kemudian tiba-tiba setahun setengah, habis itu Gibran dipecat oleh Prabowo. Begitu juga Anies Baswedan ini. Anies adalah tim suksesnya atau ketua tim bagian-bagian ketuanya lah di tim suksesnya Jokowi dan berhasil memenangkan Jokowi menjadi presiden. Kemudian diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Tapi nggak sampai 1,5 tahun dipecat. Kan nggak logis. Kalau masalah korupsinya nggak ada masalah. Tapi kalau ijazah, skandal ijazah palsu ini barangkali saja Anies Baswedan yang akan saya cuplikan videonya sama kawan-kawan sudah berhasil 100% menyimpulkan tentang ijazahnya Pak Jokowi ini. Dan inilah yang membuat Jokowi panik saat ini. Nanti kawan-kawan garis bawahi yang saya tuliskan teksnya tersebut, yang sekarang muncul lagi nantinya. Ini mengejutkan kita. Bahkan kata-kata itu ditiru oleh Jokowi. Statement Anies Baswedan waktu menjadi Mendikbud, waktu Anies Baswedan memeriksa keseluruhan ijazah di negeri ini, ijazah perguruan tinggi. Menurut Anies, memakai ijazah palsu sama saja merendahkan diri sendiri dan mempraktekkan korupsi. Kalau kita membiarkan orang-orang untuk menghalalkan segala cara, ya Indonesia nggak akan bebas dari praktek korupsi dan lain-lain, termasuk soal ini. Dan bagi yang memilih untuk beli ijazah atau pakai ijazah palsu, sebenarnya sedang merendahkan diri sendiri. Seakan-akan tidak mampu kuliah betul sehingga dapat ijazah. Nah, dari sisi pemerintah, langkah yang dilakukan oleh Pak Menristek Dikti itu langkah benar. Kemudian dari Kemenpan juga sudah melangkah itu, kita juga sekarang begitu. Kita akan lihat semua yang mendapatkan ijazah dari institusi-institusi yang diragukan. Begitu daftarnya keluar dari Pak Menristek Dikti, lalu kami akan cek semuanya. Itu terjadi 10 tahun yang lalu waktu Anies Baswedan menjadi menterinya Jokowi. Sekarang keadaannya bagaimana? Sekarang keadaan yang panik itu bagaimana? Dan kalau seandainya Jokowi bersikap tenang, bersikap menikmati, atau bersikap sedih, emosi, dan lain-lain, tolong disimak, diartikan sebaliknya. Biasanya Pak Jokowi ini mengatakan sudah tapi belum. Sen kanan belok kiri. Apa artinya? Kalau dia kelihatan gembira, itu artinya dia sedih. Kalau dia merasa yakin, berarti dia ragu-ragu. Kita terjemahkan seperti itu. Coba kita lihat komentar Henry Satrio berikut ini. Tadi kalau kita lihat Pak Jokowi kan sumringah dia. Artinya ada apa wartawan. kalau secara komunikasi Ya, dia publik apa? Dia lagi jalan di atas catwalk sekarang gitu. Semua orang merhatiin dia. Dan dia happy dengan itu kan. Lupa kan, nggak lagi monolog tentang anaknya juga sekarang, tapi tentang dia. Jadi apa yang dilihat atau yang diamati oleh Henry Satrio ini? Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Kasih lihat gitu Mas sedikit. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta. Oh, video di mana jurnalis meminta langsung Jokowi. Tolong diperlihatkan aja lah sekarang Pak. Kalau memang betul ijazah Bapak itu asli kan begitu. Kemudian dijawabnya dengan terkekeh. Padahal Jokowi sudah tersudut sepertinya kan. Diminta langsung oleh jurnalis untuk memperlihatkan ijazahnya kepada dia. Tapi caranya itu kawan-kawan. Coba tengok. Langsung dengan ketawa dulu untuk menutupi. Menutupi apa? Kepanikannya.
Dan memang logika terbalik ini selalu dimainkan oleh Jokowi, di mana seluruh umat manusia di dunia lah mengatakan cukup diperlihatkan aja, kan selesai masalahnya, ndak ribet, ndak berbelit-belit. Tapi memang sepertinya disengaja oleh Pak Jokowi. Mungkin karena ijazahnya itu asli, mungkin juga karena palsu, bisa jadi kan kedua-duanya kemungkinan. Tapi kemungkinan mana yang lebih tepatnya? Kalau pendapat para ahli, para politisi, para jurnalis, bahkan kita-kita diperlihatkan ini ijazah saya, ini ijazah saya, periksalah. Tapi kok dibuat seribet-ribet itu oleh Pak Jokowi? Oke, jangankan sampai persidangan. Kemarin Ibu Mega aja udah mengatakan dari awal kalau itu ditunjukkan selesai. Hari ini hormat saya untuk PKB. PKB juga mendukung itu. Ayo parpol-parpol yang... Ya, kayaknya kepanikan. Kalau Pak Jokowi itu tenang, seperti bergembira, ketawa, senyum menjawabnya, dia panik sebenarnya. Karena logikanya seperti itu, Pak Jokowi ini. Ada logika yang terbalik-balik, logika rancu yang dimainkan oleh Jokowi. Atau memang begitu cara berpikirnya. Dan sekarang yang lebih hebatnya, yang disalahkan sepertinya diarahkan oleh hampir semua komponen, baik akademisi ataupun dari Projo. Cecunguk-cecunguknya dari sana itu. Bahkan Pak Jokowi sendiri mengarahkan kesalahan itu pada UGM. Kalau seandainya ijazah Pak Jokowi itu diterbitkan oleh UGM, kan sudah pasti asli. Nah, kalau seandainya diterbitkan ijazah itu tanpa melalui bangku perkuliahan pun, artinya ada oknum di UGM yang memalsukan ijazahnya tersebut. Yang disalahkan adalah UGM. Mirip kasus Gibran. Gibran diloloskan oleh MK, yang salah MK, bukan Gibran. Itu nampaknya narasi sekarang yang diarahkan. Artinya apa? Kalaulah asli, betul-betul asli, ngapain pula diarah-arahkan untuk menyalahkan UGM? Hah? Atau kalau palsu, ngapain pula diarahkan untuk ke UGM? Iya, ditengokkan aja, ini palsu, kan begitu? Ijazah asli saya kebanjiran, hilang. Nah saya pergi ke Unpad, dapat saya salinan ijazah, ada tulisannya. Tapi ya, itu kan Unpad yang keluarkan, Pajajaran, selesai. Mau asli kayak enggak, kayak kan Unpad yang ngeluarin. Saya kan sudah bilang begitu. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi jalan sekarang santai, ya dia menikmati. Lah ini bukan salah gue. Ini bukan masalah saya, ini masalahnya masalah UGM. Sekarang UGM kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Itu nggak akan pernah bisa bilang bahwa ini palsu. Beban pembuktiannya ada di UGM. Udah di UGM lah. Pokoknya Artinya Henry Satrio pun bisa digiring oleh Jokowi untuk menyalahkan UGM. Itu sangat sederhana. Bahkan ahli ini pun tersendat dibikinnya. Itu logika yang benar memang, tapi logika terbalik. Punya beban tanggung jawab masing-masing. Makanya yang paling berat tanggung jawabnya adalah yang membuatnya kan gitu loh. Mungkin Pak Jokowi tidak tahu kalau itu palsu atau asli kan. Yang penting dia sudah memegang ijazah tadi itu kan. Jadi memang UGM lah yang kemudian harus bertanggung jawab, meskipun ya pada akhirnya yang menggunakan pun juga akan kena dampaknya tadi itu. Tapi sekarang itu, makanya ini memang tadi sebetulnya ini adalah sebuah skenario panjang dalam rangka apakah menikmati, apakah mengelola, mengkapitalisasi politik dan lain sebagainya. Dan bahkan akibat hukum terhadap terlapornya seperti lagi jalan di catwalk, kata Bang Hensat. Oh iya, jadi Pak Jokowi memang secara pribadi tidak begitu terganggu dengan permasalahan ini karena memang dia benar ijazahnya asli. Katakan semua, sebetulnya ini pembuktiannya sederhana lah. Kampusnya UGM sudah mengatakan, ya, buat ijazah. Yang sebagai pembuat ijazah, ini benar saya yang keluarkan, ini ijazahnya asli, dia benar alumni saya. Sebetulnya kan selesai. Nah, kalau pendapat wakil Projo ini, wakil Budi Ari ya, ketua Projo kan Budi Ari. Jelas kita sudah mengerti itu. Memang pengarahannya begitu, nggak perlu disalahkan Jokowi. Jokowi cuma sebagai korban, playing victim. Kesalahan diletakkan pada UGM. UGM lah yang salah. Kenapa menerbitkan ijazah yang palsu? Kemudian kita teringat kepada kisah Hitler. Hitler itu dulunya selalu menggadang-gadang bahwasanya bangsa Jerman itu adalah bangsa yang besar, bangsa yang tinggi derajatnya dari bangsa-bangsa lain-lain, dan ditipu oleh bangsa yang jauh lebih rendah dan hina-dina seperti Yahudi. Pertanyaan kita, kenapa bisa Hitler menggiring opini publik, bahkan opini dunia, mengatakan bahwa bangsa Arya itu, ras Arya, ras dia itu ras yang paling tinggi di dunia. Dan bisa juga rakyat Jerman percaya dan melakukan pembantaian puluhan juta Yahudi di seluruh Eropa. Kok bisa Hitler meyakinkan negaranya, rasnya, etnis dia itulah etnis paling mulia di dunia ini yang diturunkan oleh Tuhan. Kenapa bisa begitu? Itu dengan cara penggiringan opini. Untuk apa?
untuk keuntungan pribadinya, untuk kepentingan licik dirinya, untuk kepentingan kekuasaan dia, untuk mengukuhkan kekuasaannya, untuk menzolimi orang lain. Karena tak ada satupun di dunia ini agama yang mengatakan ada manusia yang lebih mulia, ada ras yang lebih mulia dari manusia yang lain. Agama Kristen, Islam, Yahudi, dan lain-lainnya mengatakan dengan sangat jelas bahwa itu semua manusia diciptakan sama derajatnya di muka bumi, sama derajatnya oleh Tuhan. Yang berbeda adalah manusia dengan binatang, manusia dengan tumbuhan, tumbuhan dengan binatang, itu berbeda status kemuliaan, status derajatnya. Tapi kan heran kita, kok bisa sebanyak itu warga Jerman dan sebanyak itu warga dunia tertipu oleh yang namanya Hitler. Karena apa? Karena penggiringan opini. Penggiringan opini dengan cara apa? Cara logika busuk, cara logika terbalik. Begitu juga yang terjadi sekarang di Israel kan, dengan mengatakan, dan banyak juga orang Islam, banyak juga umat lain yang mengatakan umat Yahudi itu umat yang paling mulia, diciptakan sudah mulia dari Tuhan sana. Padahal Al-Quran ataupun Injil mengatakan semua manusia adalah sama. Apakah Yahudi itu bukan manusia? Apakah Yahudi itu spesies lain? Itu juga yang terjadi sama kita, penggiringan opini dan pembalikan logika. Sepertinya kita umat modern ini kalah sama umat Mesir kuno. Di Mesir kuno sana Firaun mengatakan dirinya adalah Tuhan, tak diterima oleh masyarakat Mesir kan? Tidak mau dibodoh-bodohi masyarakat Mesir. Firaun itu hanya manusia biasa aja. Kenapa harus menjadi Tuhan? Kalau Tuhan Firaun, manusia seluruhnya adalah Tuhan juga. Tidak mau. Tidak mau masyarakat Mesir dibodoh-bodohi. Tapi masyarakat modern ternyata bisa dibodoh-bodohi. Ya, bahkan di kasus ijazah palsunya Jokowi ini, di mana masyarakat lain mengatakan cukup diperlihatkan ijazahnya. Kemudian Wakil Ketua Projo bisa menggiring masyarakat dengan cara mudah sebenarnya membuktikan ijazah Pak Jokowi itu dengan apa? Tanya sama UGM, kan itu yang dikatakannya tadi. Di saat seluruh rakyat Indonesia, cara terbaik, cara termudah untuk menyelesaikan kasus ijazah palsu ini diperlihatkan. Projo menggiring opini dan tergiringlah opininya masyarakat, atau tadi itu Henry Satrio dan ahli-ahli yang lain mengatakan bahwa cara yang paling mudah itu, atau yang disalahkan di situ adalah UGM. Cara paling mudah untuk membuktikan ijazah palsunya Pak Jokowi itu dari UGM, kan itu yang dikatakan oleh Wakil Ketua Projo itu, dan itu berhasil dibuat oleh Projo untuk menggiring opini. Untuk menggiring opini apa? Agar UGM disalahkan. Tapi yang menjadi permasalahan adalah di sini kelihatan Prof, mensreanya orang-orang ini. Kalau saya bilang ini terlihat niat jahat orang-orang ini. Apakah ada track record UGM memalsukan ijazah? Apakah ada track record UGM bermasalah dengan penerbitan ijazahnya? Coba ingat kembali yang dikatakan oleh Wakil Ketua Projo ini. Apakah pernah UGM dulu mempunyai kasus menerbitkan ijazah palsu? Kan tidak pernah, kan begitu katanya. Itulah nanti yang akan kita buat kesimpulan di belakang tentang pemeriksaan Anies Baswedan. Tentang kalau Roy Suryo bisa membawa Anies Baswedan masuk ke pusaran ini, masuk di pengadilan menjadi saksi, nanti Jokowi akan hancur. Kita teruskan dulu. Niat jahat segala mensrea segala itu bukan ranah saya. Okay. Mau asli mau enggak itu juga bukan ranah saya. Tapi saya melihatnya dari sebuah panggung politik ini menguntungkan Pak Jokowi. Dia ada di tatanan permukaan, dan pada saat dia berjalan dengan santainya, dia tersenyum sumringah kepada wartawan seolah-olah dia ingin berkata, kena loh. Oke. Oke, baik. Prof Suparji, ini dia akan sampai pada satu titik di mana dia membuktikan bahwa ijazahnya itu benar. Dan akhirnya Alex Damanik akan berkata, kan Anda sudah menjolimi Pak Jokowi. Oke. Dan saat itu dia berselancar bahwa dia dizolimi. Oke. Yang repot sekarang ya UGM. Oke. Terserah lah itu mau gimana, mau asli kayak mau enggak, pokoknya UGM mesti bilang asli. Kenapa? Yang legalisir dia. Oke. Dan polemik ini sih Prof? Ya, ini saya kira by design ya. By design. Karena sudah bertahun-tahun terus kemudian redam, tiba-tiba muncul lagi kan gitu loh. Ada apa sebetulnya ini kan? Tadi Bang Henry katakan ini dikelola isu ini sebetulnya kan. Untuk mengkapitalisasi secara politik kan gitu loh. Karena sebetulnya sederhana. Kalau kemudian mau menyelesaikan perkara ini kan, tunjukkanlah ijazah aslinya kan sudah selesai. Tetapi kan kemudian tidak ada mekanisme tentang itu. Ijazahnya dikeluarkan oleh
Universitas Gadjah sudah disampaikan, banyak sekali kan rektor pendidikan sudah disampaikan, sudah dibuka seperti itu. Tapi kalau semua komentar di atas itu kalau skenario penggiringan opini yang dilakukan oleh Jokowi dan Projo itu berhasil mengarahkan kesalahan kepada UGM. Oke, sampai ke UGM. Tapi apa lacur kalau sempat Anies Baswedan masuk atau dimasukkan entah siapa, entah Roy Suryo atau siapapun ke dalam pusaran ini akan ribet. Ini akan membuat panik Jokowi. Dan sekarang memang sudah ada rasa panik dari Jokowi. Jika sempat Anies Baswedan dibawa-bawa dalam kasus ini. Anies Baswedan kan diam kemarin itu. Tapi ada satu video dia yang bisa kita jadikan acuan. Apa masalahnya di kasus ini sebenarnya? talk the talk. Ada satu orang bupati yang rupanya diduga ijazahnya palsu. Ini bupati. Kemudian si bupati itu ditanyain, Pak, ini bener Pak Bupati dulu ijazahnya palsu? Ya enggak, setahu saya asli. Waktu dulu beli saya bilang minta yang asli. Jadi jangan sampai belinya yang palsu, kata dia. Saya baru tahu kalau ternyata saya dikasihnya yang palsu, kata dia. Bagi rakyat kita yang sudah cerdas bisa menyimak itu. Kalau kita kaitkan dengan ucapan Anies Baswedan pada waktu dia memeriksa masalah kasus ijazah palsu pada zaman dia menjadi Mendikbud 10 tahun yang lalu. Kemudian sekarang diucapkan itu oleh Anies Baswedan pada waktu mulai adanya mencuat kasus ijazah palsunya Jokowi. Isu ijazah palsunya Jokowi. Apa artinya kira-kira? Apakah begitu jalannya pemeriksaan yang dilakukan oleh Anies Baswedan? Apakah sudah rampung 100% seperti itu kejadian? Pasti saja pemeriksaan yang dilakukan oleh Kemendikti, artinya Dirjen Mendikti pada waktu itu. Belum ada Menteri Pendidikan Tinggi. Semuanya di bawah Anies Baswedan pada waktu itu. Apakah sudah sampai laporan? Sudah sampai pada kesimpulan bahwa ijazah itu rupanya dibeli? Apakah sudah sampai di situ? UGM yang menerbitkan, tapi bukan dengan cara-cara konvensional. Karena terindikasi setelah Anies Baswedan mengucapkan hal tersebut, ucapan Anies Baswedan pada waktu statement dia 10 tahun yang lalu ditiru oleh Jokowi saat ini, saat dia mau melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawannya di Mabes Polri atau di Polda. Apa yang diucapkan oleh Jokowi? Yang sama yang diucapkan oleh Anies Baswedan pada waktu 10 tahun lalu. Orang yang memalsukan ijazah pada dasarnya merendahkan dirinya sendiri. Dan Jokowi sekarang meniru kalimat tersebut. Laporan Bapak dinilai apa Pak tanggapannya? Ya ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan. Artinya memori di kepala Pak Jokowi ini mengingat ucapan Anies Baswedan dan itu masuk ke kepalanya dikeluarkan. Saya dianggap dihina sehina-hinanya kalau memakai ijazah palsu. Direndah serendah-rendahnya kalau Anies Baswedan merendahkan diri sendiri. Itu masuk ke kepala kita. Secara psikologi Jokowi mengingat hal itu. Mengingat di saat Anies Baswedan mau dipecatnya menjadi menteri. Kira-kira begitu menurut analisa forensik otak manusia. Apakah begitu kejadiannya? Apakah Jokowi melihat atau mendengar atau bergaung di kepalanya ucapan Anies Baswedan? Tentu saja Jokowi yang tahu. Tapi kalau kita lihat kata-katanya sama, ya sama. Semua kata-katanya hampir sama. Semua orang bisa mengucapkan yang sama. Tapi dalam satu konteks, dalam satu peristiwa, kalau kata-kata yang sama diucapkan, memori kita udah pasti berbalik ke masa silam. Dan apakah karena itu Anies Baswedan dipecat oleh Pak Jokowi? Mungkin Pak Jokowi aja yang bisa menjawab. Atau Anies Baswedan bisa membongkarnya sekarang. Fakta yang ada, Anies Baswedan dipecat oleh Jokowi waktu atau telah menyelidiki kasus ijazah palsu di seluruh Indonesia. Artinya Anies Baswedan sudah ada laporan hari ke hari tentang ada ijazah palsu tentang penjabat-penjabat di Indonesia pada saat itu. Apakah ini masuk ijazah Pak Jokowi? Sudah pasti diselidiki oleh Anies Baswedan. Bahkan bisa jadi sudah sampai pada kesimpulan asli atau palsunya ijazah Pak Jokowi ini. Dan jika Roy Suryo bisa berhasil membawa Anies Baswedan masuk ke pusaran kasus ijazah palsu yang digadang-gadang oleh Roy Suryo ini, dan membawa Anies Baswedan bersaksi di pengadilan nantinya untuk kasus ijazah palsunya Jokowi,
ini akan berhasil membuka tabir itu semua. Kenapa begitu? Anies Baswedan menjabat pada waktu itu. Anies Baswedan orang yang berhak mengatakan ijazah ini palsu, ijazah ini asli. Bukan hanya UGM. UGM adalah di bawah Mendikbud pada waktu itu. Kalau sempat Anies Baswedan bisa berhasil membongkar kasus ijazah palsu ini pada waktu dia menjabat menjadi Menteri Pendidikan, dia akan katakan ini palsu, ini asli. Karena tidak masuk akal juga. Kalau kementerian sudah menyelidiki sekian lama juga pada waktu Anies Baswedan menjadi Mendikbud, tidak mendapatkan kesimpulan. Apalagi memang yang dituju mungkin ijazah palsunya Jokowi, Anies Baswedan sudah pasti 100% mempunyai data tentang hal itu. Inilah yang ditakutkan oleh Jokowi. Karena Anies Baswedan berhak mengatakan. Artinya sama dengan UGM sekarang, berhak mengatakan itu ijazahnya asli. Dan Anies Baswedan bisa membantahnya, berhak membantahnya. Saya dulu menemukan di tahun 2015 itu palsu. UGM yang salah sekarang. Begitu juga berhaknya polisi menuduh orang, berhaknya polisi mengangkat orang, berhak juga Anies Baswedan menyatakan karena dia pernah menjabat di situ. Kalau yang sekarang UGM mengatakan, kan penjabat-penjabat UGM itu adalah yang sekarang, ditemukannya pada waktu dulu. Lebih berhak yang dulu mengatakannya. Karena ijazah itu zaman dulu. Itu kalau Roy Suryo bisa membawa Anies Baswedan bersaksi di pengadilan. Pertanyaan kita, apakah Anies Baswedan seberani itu nanti? Wow, kawan-kawan. Saya tak perlu menyatakannya Anies Baswedan berani. Fakta membuktikan. Anies Baswedan berpegang kepada kebenaran. Jangankan kepada Jokowi nanti yang telah menzolimi dia, yang telah menjadikan dia itu babak belur. Itu kan kata Anies Baswedan. Kepada Prabowo yang mengusung dia pada waktu menjadi gubernur, kalau itu tidak benar, dia akan bantah. Dia akan katakan kebenaran. Artinya satu, Anies Baswedan kalau itu salah, salah. Walaupun orang yang mendukungnya. Apalagi orang yang dibencinya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membenarkan adanya pertemuan dengan pengembang pulau reklamasi Teluk Jakarta di rumah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Anies mengaku lebih banyak mendengarkan saat pihak pengembang menjelaskan proyek reklamasi. Benar bahwa terjadi pertemuan dan benar bahwa Pak Prabowo menerima banyak sekali tamu, baik pengusaha, baik akademisi, baik politisi, dan ini bukan pertemuan satu-satunya. Kemudian benar di sana ada pengembang dan menyampaikan rencana dan kita mendengarkan. Sama sekali tidak ada, saya bilang saya tidak ada respon. Pak Prabowo juga. Yang ketiga, Pak Prabowo juga tidak memberikan arahan apapun kepada kita kecuali jalankan semuanya sesuai dengan undang-undang, kita bekerja mengikuti peraturan. Pada waktu Anies Baswedan mau mencabut izin reklamasi pantai dan para Taipan ini menemui Prabowo. Kan Prabowo yang mengusung Anies Baswedan menjadi gubernur di Jakarta. Dan barangkali saja kalau Prabowo sudah menyediakan tempat, di tempat Prabowo itu disediakan tempat untuk mediasi itu. Artinya mungkin Prabowo setuju, tolonglah jangan dicabut izin reklamasi itu. Tapi Anies Baswedan tak bergeming. Artinya walaupun Prabowo mendukung dia sebagai Gerindra pada waktu itu, kalau itu salah, salah Pak. Kalau ini benar, benar. Saya tidak akan mau. Kalau itu salah, walaupun itu orang yang baik kepada kita, ya itu salah. Kalau itu benar, walaupun orang itu orang yang kita benci, itu harus kita katakan benar. Itu bukti nyata Anies Baswedan. Nah, coba kita bayangkan pada waktu persidangan nanti, kalau sampai ke persidangan Roy Suryo meminta bantuan Anies Baswedan untuk bersaksi, menunjukkan kebenaran ijazahnya Pak Jokowi melalui proses pada waktu Anies Baswedan menjadi menteri. Apa kira-kira yang akan dikatakan Anies Baswedan? Apa yang akan dijadikan persaksian Anies Baswedan di persidangan, di mana seluruh rakyat Indonesia mempercayainya? Karena apa? Karena track recordnya. Tentu saja kalau ijazah Pak Jokowi itu asli menurut penelitiannya dulu, dia akan katakan asli. Kalau menurut penelitiannya dulu itu ijazah Pak Jokowi itu palsu, ya dikatakannya palsu. Karena dia juga berhak, sangat berhak malah pada waktu itu. Dialah pimpinan dari UGM kalau diarahkan ke UGM sekarang. Kalau itu kejadian, bisa juga kawan-kawan bayangkan apa yang terjadi pada Jokowi. Ya terbukti palsu. Kemudian ya tak mungkin dia dibatalkan menjadi presiden. Toh dia sudah jadi presiden. Tapi yang ditakutkan, yang dipanikkan oleh Jokowi bukan itu. Bukan itu kawan-kawan. Tapi adalah ini. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR.
Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kalau ada yang tanya, Jokowi kan sudah lengser, buat apa dikejar? Ini bukan hanya soal Jokowi, ini adalah presiden buruk. Ya kalau dia sudah lengser, tetap dikejar. Tetapi presiden ini terjadi juga pada, ada gambarnya enggak? Oh enggak ada. Pada Fufu Papa. Fufu Papa itu SMA-nya juga tidak jelas, S1-nya palsu, bahkan S2-nya tidak ada. Dia pernah menuliskan semua S1, S2 pada riwayat hidupnya, tapi sekarang sudah dihapus. Jadi artinya kita akan tetap kejar, dan saya selalu menulis dengan hashtag Adili Jokowi dan hashtag Maksumkan Fufu Papa. Sekian, terima kasih. Jadi kita kasihan sekarang, tentu saja panik Pak Jokowi ini. Itu kalau Roy Suryo berhasil membawa Anies di pusaran kasus ini. Apakah Anies mau? Kalau untuk kebenaran, pasti Anies mau. Tapi kita ucapkan kepada Roy Suryo, semoga beruntung. Dan kepada Pak Jokowi, ya janganlah melakukan logika terbalik lagi. Kasihan kita. Kepada rakyat dan kepada Pak Jokowi sendiri, itu namanya, kata Anies Baswedan, kalau itu palsu, itu namanya merendahkan dirinya sendiri. Padahal selama ini orang sudah banyak merendah-rendahkan Pak Jokowi. Dan tak usah panik, dengan dibantunya oleh Anies Baswedan membongkar kasus ini, mudah-mudahan Indonesia akan lebih baik. Bukankah tujuan Pak Jokowi ini untuk membangun bangsa ini, untuk mensejahterakan rakyat ini, untuk mencerdaskan bangsa ini? Kan itu sumpahnya pada waktu menjadi presiden dulu. Bersyukurlah ada Anies Baswedan. Kecuali pandangan Pak Jokowi bukan begitu. Tapi kita ucapkan sekali lagi, semoga Roy Suryo menonton konten ini, kemudian memang harus membawa orang-orang seperti Anies Baswedan yang sekarang yang tak mau terlibat, karena Anies Baswedan ini selama ini prinsipnya begitu. Dia tak mau menonjol-nonjolkan dirinya. Dia kalau kita lihat selalu dalam posisi rendah hati, bukan merendahkan, rendah hati, humble. Begitu dulu ya, kawan-kawan. Terima kasih.